Gadis Mesir itu bernama Maria, part 2. Dan hari ini kebetulan yang ada di flat hanya 3 orang, yaitu aku, Saiful, dan Rudy. Adapun Hamdi sudah 2 hari ini punya kegiatan di Doki, tepatnya di Masjid Indonesia, Kairo. Ia diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan pada remaja masjid yang semuanya adalah putra-putri para pejabat KBRI. Siang ini katanya selesai dan nanti sore dia pulang. Sedangkan Misbah sedang berada di Rabaa Al-Dawiyah, Nasr City. Katanya ia harus menginap di Wisma Nusantara di tempatnya Mas Khalid untuk merancang draft pelatihan ekonomi Islam bersama Profesor Maulana Hussein Syahata pertengahan September depan. Masing-masing penghuni pelat ini punya kesibukan. Aku sendiri sudah tidak aktif di organisasi manapun juga mempunyai jadwal dan kesibukan, membaca bahan untuk tesis, tolak kikir asabah, menerjemah, dan diskusi intern dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh S2 dan S3 di Kairo. Urusan-urusan kecil seperti belanja, memasak, dan membuang sampah jika tidak diatur dengan bijak dan baik akan menjadi masalah dan akan mengganggu keharmonisan. Kami berlima sudah seperti saudara kandung, saling mencintai dan mengasihi dan mengerti. Semua punya hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Semboyan kami, Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Tempat yang kami tinggal ini harus benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan, dan sebagai yang paling tua, aku bertanggung jawab untuk membawa mereka pada suasana yang mereka inginkan. Aku melangkah ke pintu. Saif, jangan lupa pesanku tadi. Kembali aku mengingatkan sebelum membuka pintu. Insya Allah, Mas. Di luar sana angin terdengar mendesau-desau. Benar kata Saiful, cuaca sebetulnya kurang baik. Kalau tidak ingat bahwa kelak akan ada hari yang lebih panas dari hari ini dan lebih gawat dari hari ini. Hari ketika manusia digiring di padang mahsyar dengan matahari hanya satu jengkal di atas hubung-hubung kepala. Kalau tidak ingat bahwa keberadaanku di kota 1000 menara ini adalah amanat, dan amanat akan dipertanggungjawabkan dengan pasti. Kalau tak ingat bahwa masa muda yang sedang aku jalan ini akan dipertanyakan kelak. Kalau tak ingat bahwa tidak semua orang diberi nikmat belajar di bumi para nabi ini. Kalau tidak ingat bahwa aku belajar di sini dengan menjual satu-satunya sawah warisan dari kakek. Kalau tidak ingat bahwa aku dilepas dengan linang air mata dan selaksa doa dari ibu, ayah, dan sanak saudara. Kalau tak ingat bahwa jadwal adalah janji yang harus ditepati. Kalau tak ingat itu semua, salah suhur di kamar saja lalu tidur nyantai menyalakan kipas dan mendengarkan lantunan lagu El Himmel atau El Hub El Hakiki atau untayan salawatnya Emma Rami dari Syria itu, tentu rasanya nyaman sekali. Apalagi jika diselingi minum asir mangga yang sudah didinginkan 1 minggu di dalam kulkas atau makan buah semangka yang sudah 2 hari didinginkan. Masya Allah, alangkah segarnya. Kubuka pintu apartemen perlahan. Hush. Angin sahar kembali menerpa wajahku. Aku melangkah keluar lalu menuruni tangga satu persatu. Flat kami ada di tingkat 3. Gedung apartemen ini hanya 6 tingkat dan tidak punya lift. Sampai di halaman apartemen jilatan pada matahari seakan menembus topi hitam dan kopi putih yang menempel di kepalaku. Seandainya tidak memakai kacamata hitam, sinarnya yang benar akan terasa perih menyilaukan mata. Kulangkahkan kaki ke jalan. Shh, shh, Fahri. Kuhentikan langkah, telingaku menangkap ada suara memanggil-manggil namaku dari atas. Suara yang sudah kukenal. Kupincingkan mataku mencari asal suara. Di tingkat 4 tepat di atas kamarku, seorang gadis Mesir berwajah bersih membuka jendela kamarnya sambil tersenyum. Matanya yang bening menatapku penuh binar. Hei Fahri, panas-panas begini keluar, mau kemana? Subra, talaki Al-Quran ya? Aku mengangguk. Pulangnya kapan? Jam 5 insya Allah. Bisa nitip? Nitip apa? Balikan disket. 2. Aku malas sekali keluar. Baik, insya Allah. Aku membalikan badan dan melangkah. Fahri, istana Suaya. Via kaman. Aku urung melangkah. Uangnya sudah nanti saja gampang. Syukron Fahri. Afwan. Aku cepat-cepat melangkah ke jalan menuju masjid untuk salat zuhur. Panasnya bukan main. Gadis Mesir itu namanya Maria. Ia juga senang dipanggil Maryam. 2 nama yang menurutnya sama saja. Dia putri sultan Tuan Boutros Rafael Girgis, berasal dari keluarga besar Girgis, sebuah keluarga Kristen Koptik yang sangat taat. Bisa dikatakan keluarga Maria adalah tetangga kami paling akrab. Ya, paling akrab. Plat atau rumah mereka berada tepat di atas plat kami. Indahnya, mereka sangat sopan dan menghormati kami, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Al-Azhar. Maria gadis yang unik. Ia seorang Kristen Koptik atau dalam bahasa asli Mesirnya Kifti. Namun ia suka pada Al-Quran. Ia bahkan hafal beberapa surah Al-Quran. Di antaranya surah Maryam. Sebuah surah yang membuat dirinya merasa bangga. Aku mengetahui hal itu pada suatu kesempatan berbicara dengannya di dalam metro. Kami tak sengaja berjumpa. Ia pulang kuliah dari Cairo University, sedangkan aku juga pulang kuliah dari Al-Azhar University. Kami duduk satu bangku. Suatu kebetulan. Hei, namamu Fahri, ya kan? Benar. Kamu pasti tahu namaku, iya kan? Iya, aku tahu. Namamu Maria, putri Tuan Boutros Kirgis. Kau benar. Apa bedanya Maria dengan Maryam?
Maria atau Maryam sama saja, seperti David dengan Daud. Yang jelas, namaku tertulis dalam kitab sucimu. Kitab yang paling banyak dibaca umat manusia di dunia sepanjang sejarah. Bahkan jadi nama sebuah surat. Surah ke-19, yaitu surah Maryam. Hebat bukan? Hei, bagaimana kau mengatakan Al-Quran adalah kitab suci paling banyak dibaca umat manusia sepanjang sejarah? Dari mana kau tahu itu? Selidikku penuh rasa kaget dan penasaran. Jangan kaget kalau aku berkata begitu, ini namanya objektif. Memang kenyataannya demikian. Charles Francis Potter mengatakan seperti itu. Bahkan jujur kukatakan, Al-Quran jauh lebih dimuliakan dan dihargai daripada kitab suci lainnya. Ia lebih dihargai daripada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Pendeta Giselle di dalam bukunya The Lord Jesus in the Quran memberikan kesaksian seperti itu. Dan pada kenyataannya, tak ada buku atau kitab di dunia ini yang dibaca dan dihafal oleh jutaan manusia setiap detik melebihi Al-Quran. Di Mesir saja ada sekitar 10.000 Mahat Al-Azhar, siswanya ratusan ribu bahkan jutaan anak. Mereka semua sedang menghafalkan Al-Quran, karena mereka tak akan lulus dari Mahat Al-Azhar kecuali harus hafal Al-Quran. Aku saja yang seorang Koptik suka kok menghafal Al-Quran, bahasanya indah dan enak dilantunkan. Cerososnya santai tanpa ada keraguan. Kau juga suka menghafal Al-Quran? Apa aku tidak salah dengar? Heranku. Ada yang aneh? Aku diam tidak menjawab. Aku hafal surah Maryam dan surah Al-Maidah di luar kepala. Benarkah? Kau tidak percaya? Coba kau simak baik-baik.